all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Kami masih muda, jadi akademi terutama ingin kami berpartisipasi dalam turnamen berikutnya. Karena itu, mereka meminta kami untuk tidak menggunakan semua kekuatan kami dalam keadaan normal. Tapi demi kehormatan akademi, aku merasa kita tidak bisa lagi bersembunyi. Selama 2 pertandingan berikut, akan sangat sulit bagi kami untuk menang jika kita harus menghadapi Raja Roh. Petik 2. Semua orang tidak bisa tidak saling memandang setelah mendengar kata-katanya. Benar saja, fakta bahwa dia telah dipilih oleh akademi berarti dia bukan orang yang mudah ditangani. Wang Dong memandang ke arah Su Sanqi, Senior Su, dapatkah saya mengajukan pertanyaan? Selama pertandingan kami hari ini, berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan? Petik 2. Su Sanqi memikirkannya sejenak. Sekitar 30 atau 40%. Pada kenyataannya, perkiraan Guru Wang salah. Saya hanya bisa melepaskan kekuatan penuh saya ketika saya bekerja bersama dengan Bei Bei. Kami adalah pasangan di tempat pertama. Petik 2. Jangan terlalu penuh udara ketika kamu berbicara, Bei Bei berkata dengan murung, siapa yang bersamamu? Kami adalah mitra. Jelaskan dengan jelas. Petik 2. Su Sanqi mengerutkan bibirnya, mungkinkah kamu tidak tahu siapa yang aku suka? Orientasi saudara ini sangat normal. Dengan itu, tatapannya langsung mendarat di tubuh Jiang Nanan. Namun, Jiang Nanan bahkan tidak meliriknya. Dia tanpa berpikir berjalan ke sisi Xiao Xiao, dan dengan jentikan pergelangan tangan, sepasang gunting yang sebelumnya muncul selama pertandingan sekali lagi muncul. 30 hingga 40% dari kekuatannya. Mereka semua adalah master jiwa 4 cincin, tetapi seberapa kuat Su Sanqi? Selain itu, ada juga Bei Bei yang juga menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasa seolah-olah tim persiapan tempat dia berada tidak selemah yang terlihat di permukaan. Huo Yuhao bertanya, Bei Senior, apakah Guru Wang tahu bahwa Anda telah secara tidak resmi dinyatakan sebagai anggota dari 7 monster Shrek? Bei Bei menggelengkan kepalanya. Guru Wang tidak tahu. Ini adalah rahasia tingkat tinggi di akademi. Hanya 2 dekan Departemen Jiwa Bela Diri dan para tetua Paviliun Dewa Laut yang mengetahuinya. Paviliun Sigat adalah tingkat komando tertinggi yang dimiliki akademi kami, dan didasarkan pada Sigat Island. Menurut cerita, Master Paviliun Dewa Laut adalah pakar nomor 1 sejati yang dimiliki akademi kita. Hanya saja, dia berjaga-jaga dari Sigat Island, dan bahkan kita belum pernah melihat seperti apa dia. Petik 2. Dia bahkan lebih kuat dari Penatua Suan. Huo Yuhao bertanya heran. Dari ingatannya, Penatua Suan sudah menjadi ahli super yang hampir maha kuasa karena kecepatan mengerikan di mana dia terbang bersama mereka, dan tingkat kekuatan bencana besar yang dia lepaskan ketika dia terbang dalam amarah. Bei Bei mengangkat bahu. Bukankah Penatua Suan sudah mengatakannya sebelumnya? Dia adalah wakil kapten dari penjaga Shrek kami. Karena ada wakil kapten, tentu saja ada kapten. Kapten kami adalah penguasa Paviliun Dewa Laut. Hanya saja, tidak ada yang pernah melihatnya bergerak. Petik 2. Setelah mendengarkan Bei Bei, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao akhirnya mengerti segalanya. Pemahaman mereka tentang akademi terlalu kurang. Tanpa diduga, bahkan ada tempat seperti Pulau Sigat di halaman dalam. Selanjutnya, dari apa yang dikatakan Bei Bei, Pulau Dewa Laut ini memiliki tingkat pengaruh yang jauh lebih besar bahkan jika dibandingkan dengan para dekan. Bei Bei berkata,
kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun kami telah menyembunyikan sebagian dari kekuatan kami tidak menyembunyikan terlalu banyak. Bagaimanapun, kita masih berada di level kekuatan leluhur jiwa. Anda akan melihatnya selama turnamen. Mari kita ikuti saja taktik dan pengaturan Guru Wang Yan. Namun, jika kita dimasukkan ke dalam pertandingan 2-2-3, ada kemungkinan besar bahwa Sanshi dan saya akan dimasukkan ke dalam tim untuk bertarung melawan para ahli terkuat mereka. Di sisi lain, mungkin ada perubahan di tim lain. Nanan, apa yang akan terjadi jika kamu ditempatkan dengan Kaitu? Petik 2. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Jiang Nanan menjawab, selain orang tertentu, saya baik-baik saja berpasangan dengan orang lain. Su Sanshi segera memotongnya, aku tahu, kamu tidak mau bersama dengan orang yang terlihat serius seperti Bei Bei. Bei Bei, saya pikir masih lebih baik bagi saya untuk bekerja sama dengan Nanan. Anda bisa bekerja dengan orang lain saja. Petik 2. Jiang Nanan sangat marah. Berhenti bermain bodoh. Orang yang saya bicarakan adalah Anda. Menjauhlah dariku, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan kepadamu. Saat dia berbicara, dia melambaikan gunting di tangannya di udara. Su Sanshi segera terdiam. Jelas, dia bertingkah seolah-olah dia terdiam karena takut, dan semua orang bisa melihat bahwa dia hampir tidak bisa menahan tawa yang keras. Bei Bei berkata, kalau begitu, kami sementara akan menempatkanmu dengan Kaitu. Yu Hao, kami akan meninggalkan rekanmu sebagai Wang Dong dan Xiao Xiao. Jika kami tidak dapat menangani musuh kami selama 2 pertandingan pertama, Anda tidak perlu mencoba terlalu banyak selama pertandingan terakhir. Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rahasia Anda. Lebih disukai, akan lebih baik bagi Anda untuk kehilangan daripada mengungkapkan beberapa rahasia Anda. Memahami, bagaimanapun, kita masih bisa menang bahkan jika kita kehilangan 1 pertandingan di turnamen round robin. Selain itu, tidak mungkin bagi kami untuk bertarung 2-2-3 setiap ronde. Petik 2. Iya. Huo Yuhao segera menjawab. Dia tidak memiliki apa-apa selain kepercayaan penuh untuk kakak seniornya. Sebuah cahaya berkedip di mata Bei Bei. Baik, semuanya, kembali. Kita tidak harus tinggal di sini lagi. Guru Wang Yan pasti akan membuat beberapa pengaturan untuk kita berdasarkan kekuatan lawan kita. Semuanya, istirahatlah yang baik dan pertahankan kondisi Anda. Petik 2. Setelah kembali ke kamar hotel mereka, Huo Yuhao memanggil Wang Dong ke kamarnya untuk berkultivasi. Wang Dong menutup pintu dan berkata, saya tidak berpikir bahwa saudara senior dan Su Sanshi akan menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah anggota tidak resmi dari 7 setan Shrek. Kita harus memiliki kesempatan bertarung sekarang. Petik 2. Huo Yuhao berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika kita berada di chapter penyisihan 1v1 atau pertarungan tim, senior kita akan dapat memanfaatkan kekuatan mereka secara optimal. Namun, jika kita benar-benar terlibat dalam pertandingan 2-2-3 seperti yang dikatakan saudara senior, kita akan sedikit kesulitan. Lagi pula, satu-satunya rekan tim kuat yang kita miliki adalah mereka berdua. Petik 2. Wang Dong agak tidak ditugaskan. Kamu terlalu meremehkan kami. Apakah kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memenangkan 1 pertempuran? Jangan lupa, kita sekarang bisa menggunakan Golden Rod kita lagi. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum pahit. Dari semua orang yang dapat berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa-jiwa kontinental, katakan padaku, siapa yang bukan elit sejati? Karena kita sudah pernah menggunakan jalan emas sekali, lawan kita akan berhati-hati. Kelemahan terbesarnya adalah fakta bahwa itu adalah serangan yang hanya menargetkan satu arah. Selama lawan kita membuat beberapa persiapan untuk melawannya, peluang kita untuk berhasil akan jauh lebih rendah. Dari kami bertiga, 2 dari kami memiliki 2 cincin, sedangkan Anda memiliki 3 cincin. Jika semua lawan kita adalah leluhur jiwa, kita praktis tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Wang Dong terdiam.
seolah sedang memikirkan sesuatu. Huo Yuhao menepuk pundaknya. Ayo, mari kita pergi berkultivasi. Setiap sedikit pun diperhitungkan. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan yang terbaik. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan kejayaan Akademi Shrek dan Sekte Tang dinodai karena kami. Petik 2. Baik, pertandingan turnamen round robin diadakan pada hari-hari alternatif. Misalnya, setiap tim di grup A harus menjalani 7 pertandingan. Jika sebuah tim ingin lolos, mereka harus mengalahkan 5 tim setidaknya untuk mendapat peluang. Hanya dengan memenangkan 6 pertandingan, sebuah tim dapat menjamin diri mereka satu tempat di chapter berikutnya. Setelah 2 hari berlalu, putaran pertama turnamen round robin berakhir. Jika dibandingkan dengan chapter penyisihan, turnamen round robin jauh lebih damai. Setiap tim terus merevisi taktik pertempuran mereka, dan strategi yang digunakan dalam setiap putaran turnamen lebih rinci daripada yang terakhir. Namun, itu tidak gila seperti chapter penyisihan. Chapter pertama chapter penyisihan masih mempengaruhi turnamen round robin. Tim yang pasukan utamanya telah terluka menggunakan putaran pertama turnamen round robin untuk menyesuaikan kondisi tim mereka. Karena itu, chapter pertama tidak terlalu menarik. Belum waktunya bagi semua orang untuk mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Namun, seseorang yang penuh semangat bisa mengatakan bahwa putaran pertama turnamen round robin adalah ketenangan sebelum badai. Banyak tim tidak mampu kehilangan pertandingan yang akan datang lagi. Malam, Guru Wang Yan, kemana kita akan pergi? Bei Bei bertanya, bingung. Suatu hari telah berlalu sejak putaran pertama turnamen, dan mereka akan memulai putaran kedua turnamen round robin besok. Namun, Wang Yan membawa ketujuh dari tim persiapan keluar dari Grand Imperial Star Hotel setelah makan malam. Pertama-tama, ini adalah bagian paling ramai dari Star Luo City. Saat mereka melangkah keluar dari pintu, mereka diliputi oleh banyak orang. Wang Yan tersenyum sedikit. Aku membawamu ke suatu tempat. Ikuti saja aku. Baru-baru ini, kami baru saja menyelesaikan tugas wali kami sebelum berpartisipasi dalam turnamen ini. Pikiran Anda telah tegang sepanjang waktu. Ini tidak akan baik jika Anda selalu seperti ini. Saya membawa Anda ke tempat di mana Anda bisa bersantai. Relaksasi akan memiliki beberapa manfaat untuk pertandingan mendatang Anda. Petik 2. Santai. Wajah mereka menjadi agak aneh. Mereka sudah menyadari seberapa kuat lawan mereka yang dekat, tetapi Guru Wang benar-benar membawa mereka keluar untuk membantu mereka bersantai. Adakah yang bisa mempercayainya? Namun, keterampilan penyembunyian Guru Wang jauh lebih baik daripada terakhir kali, setidaknya. Tidak ada yang menanyainya, karena semua orang tahu kemanapun dia akan membawa mereka pasti demi mendapatkan hasil yang lebih baik di turnamen. Sejak dimulainya turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut benua, kota Luo Star yang luas telah menjadi sangat padat. Sangat sulit untuk mempertahankan kecepatan seseorang dalam kerumunan, terutama di jalan-jalan dekat Star Luo Plaza, yang padat secara permanen. Selama beberapa hari terakhir, Wang Yan tampaknya telah memahami garis besar umum dari lingkungan mereka. Setelah membawa mereka melalui bagian jalan yang ramai, mereka menerobos massa. Sekarang ada jauh lebih sedikit orang di sekitar mereka. Setelah melewati beberapa jalan lain, mereka akhirnya berhenti di sebuah bangunan yang tampak lancip. Bangunan ini tidak terlalu mencolok, dan meskipun tidak terlalu besar dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi lain di sekitarnya, itu bisa dianggap menonjol. Sebuah tanda dengan desain palu ditempatkan di atas pintu, dan gambar meja berurat emas berada di bawah palu. Dari anggota tim persiapan, hanya Huo Yuhao yang memperlihatkan pandangan kosong saat melihat tanda ini, yang lainnya memiliki kilasan pencerahan yang tiba-tiba. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, tempat apa ini? Wang Dong berkata, ini adalah lelang. Lihat desain tanda itu. Palu yang diukir rumit itu adalah simbol pelelangan. Hanya pelelangan dan pandai besi yang menggunakan palu sebagai tanda, tetapi palu pandai besi cenderung jauh lebih kasar dan lebih besar. Selama belum terlambat,
Anda harus bisa mendengar suara-suara palu di dekat pandai besi. Petik 2.